6 poin ini dari ngerasa berat di tengkuk, mimpi buruk, terus kepala sering pusing, ada yang berjalan di rahim, lebam-lebam biru, ada yang ngawasin. Terus tadi ada pertanyaan ketindihan. Ya, sudah 7 poin. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jin. Ya, jamaah, Allah itu menciptakan jin dan manusia. Itu juga memiliki jenis kelamin. Dia ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sesi malam ini adalah sesi tanya jawab untuk jamaah yang ingin bertanya atau konsultasi dipersilahkan. Insyaallah. Ibu, bagaimana kabar kakinya, lututnya? Itu sudah bisa duduk bersila. Gimana? Masih sedikit terasa, tapi disyukuri dulu. Ya, karena sudah sangat kemajuan yang besar. Dari duduk di atas, sholat sambil duduk, bisa bersila. Tadinya ditekuk saja tidak bisa, Ibu, ya. Alhamdulillah. Saya tanya boleh, Ustaz? Boleh, silakan, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya tanyakan begini, Ustaz. Apakah beda ketika kita itu mengaji biasa dengan membacakan ruqyah, Ustaz? Maksudnya ketika kita ya niatnya ada nih membacakan diri biar bersih. Terus apakah beda dengan yang betul-betul peruqyah gitu, Ustaz? Gitu, Ustaz, mungkin, Ustaz. Bismillah. Jadi sebenarnya pertanyaannya, ada nggak sih bedanya baca Quran biasa dengan ruqyah? Bedanya itu adalah pada niat. Contoh begini, misalnya tadi beliau jadi imam, itu kan niatnya jadi imam. Bayangkan kalau kemudian beliau niatnya sambil meruqyah. Jadi yang membedakan adalah di situ saja letaknya. Banyak orang yang biasa membaca Al-Baqarah, tetapi tidak dalam rangka untuk menterapi. Beda tidak? Beda. Jadi letaknya adalah pada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka ruqyah itu disertai dengan niat. Ya memang kita membaca Al-Quran. Maka tadi saya bahas, orang-orang yang kemudian mengambil Al-Quran sebagai ikhtiar, itu mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Satu, dia dapat pahala tilawah baca Al-Quran. Yang kedua, dia juga dapat pahala sunnah menjadikan Al-Quran sebagai pengobatan. Yang ketiga, dia mendapatkan kesembuhan insya Allah. Jadi bedanya itu ada pada niat, Ustaz. Maka kalau kita baca Al-Quran saja, ya orang biasa saja gitu, paling nggak suka gitu. Tapi kalau memang kita niatkan untuk meruqyah, maka hasilnya pun akan berbeda. Letaknya pada niat. Niat itu yang menentukan hasil. Ya sama misalnya, ini saya niatnya dakwah atau branding diri. Itu yang dicatatkan niatnya. Bisa saja saya niatnya dakwah, menyebarkan syiar, atau mungkin saya tergoda oleh hasutan di dalam sini. Oh, supaya pada kenal Ustadz Dwi. Ini kan di situ, pinternya setan di situ. Ya, maka yang bahaya kan di situ tuh, ya kita. Jadi kalau pertanyaannya beda nggak sih orang baca Al-Quran biasa dan meruqyah? Tidak pada spesial orangnya, Ustadz. Yang beda adalah niatnya. Dan sudah paham atau belum. Semakin paham, tauhidnya semakin mantap, keimanannya semakin mantap, insya Allah hasilnya semakin baik. Seperti itu saja. Ya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya seputar keluhan. Ya, baik. Ibu dulu silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isya jam berapa, Ustaz? Jam 7.20. Oh, masih lumayan. Ya, monggo Ibu dilanjut. Yang ingin saya tanyakan gini ya Pak, itu pernah sakit, keluar masuk rumah sakit, di CT scan, di rongsen itu dua kali itu enggak ada penyakit. Tapi penyakit. Sakitnya itu minta ampun.
tiba-tiba kadang habis mau asar, mau maghrib, kadang kalau habis maghrib sholat itu kan ngaji ya Pak. Habis ngaji itu di sini itu udah nggak bisa gerak, cuma gini terus saya. Setiap mau ngaji, Sehabis ngaji. sehabis ngaji. Saat ngaji itu Saat ngaji juga sempat itu udah nggak bisa bergerak. Kayak kalau mau untuk nafas pun itu sakit, kayak ada yang ketarik Sesak di begitu sini. ya? Kayak ada yang ketarik gitu di dalam itu. Iya. Terus penyakit di sini juga itu Pak, kepala, leher sini, Di area sebelah kanan. gini. Iya. Rasanya itu berat, sakit. Terus kayak terasa kayak ada yang bergerak di dalam itu, kayak Yang jalan. kayak apa ya? Kayak ngerikit-ngerikit gitu loh. Ya kayak ada yang berjalan seperti itu. Kalau bahasa kita ya, di sini gremet-gremet. Iya. Iya. Itu Pak. Iya. Itu saja Ibu pertanyaannya. Kadang tuh pindah-pindah juga. Nah iya. Kadang juga Iya. pindah-pindah. Iya. Baik, itu saja pertanyaannya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tadi saya pun ingin membahas tentang ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jin. Hanya saja qadarullah karena waktunya singkat, jadi saya hanya bahas ruqyah syirkiyah dan syariah. Nah, ciri-ciri seperti ini, ya, ini termasuk ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jin. Ibu siapa namanya? Ibu Suprihatini, ya. Saya menanyakan nama bukan meramal ya Bu, supaya kenal saja gitu. Ibu Suprihatini ini biasanya juga memiliki ciri-ciri yang lain. Misalnya begini, Ibu sering merasa pegal nggak di tengkuk sini? Terasa pegal, kaku, berat? Iya. Kalau apa? Iya, suka sakit di situ. Kemudian ada ciri lain biasanya, Ibu sering pusing juga tidak? Sudah 2 poin. Pertanyaan saya berikutnya, Ibu sering nggak merasa kayak ada yang ngawasi nanti nengok nggak ada orang? Ya, seperti itu. Ya, 3 poin sebentar. Pertanyaannya urut. Ini pertanyaan ini sambil disimak karena ini juga poin untuk yang lain Ustadz. Efisiensi. Karena kalau ada 10 orang yang mengalami gangguan jin, itu hampir 90%-nya sama. Berarti poin yang pertama, Ibu sering merasa berat di tengkuk. Yang kedua, Ibu sering sakit kepala. Yang ketiga, Ibu sering ngerasa kayak ada yang ngawasin tapi nengok gak ada orang. Ini kalau seperti ini, biasanya juga orang-orang seperti Ibu Suprihatini ini juga memiliki permasalahan sakit lambung. Sakit lambung ada nggak? Ada nggak? Sakit lambung itu suka perih, suka terasa sesak, kembung. Ada nggak? Enggak, saya tanya lambung, perut. Perut enggak ya? Alhamdulillah. Ibu suka ada mimpi buruk. Ya, sudah 4 poin. Ibu sering juga enggak ngerasa di area rahim ada yang seperti berjalan. Sudah 5. Ibu ada lebam-lebam biru enggak di kaki, di paha? Sudah 6 poin. Ibu memiliki feeling yang tajam enggak? Misalnya begini, kok perasaan gak enak ya mau ada sesuatu? Tuh kan bener tadi saya baru ngerasa. Ada enggak? Atau misalnya Ibu ngelihat orang begini, orang ini kayaknya mau sakit, atau ini kayaknya orang ini mau meninggal. Enggak ya? Berarti sudah ada 6 poin. Nah, 6 poin ini dari ngerasa berat di tengkuk, mimpi buruk, terus kepala sering pusing, ada yang berjalan di rahim, lebam-lebam biru, ada yang ngawasin. Terus tadi ada pertanyaan ketindihan. Ya, sudah 7 poin. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jin. Ya, jamaah, Allah itu menciptakan jin dan manusia. Itu juga memiliki jenis kelamin. Dia ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dalilnya apa Ustaz? Ngasal ngomong Ustaz. Ya, jin itu juga memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Maka Nabi mengajarkan kita ketika masuk kamar mandi, apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa setan juga punya
jenis kelamin atau gender. Kalau jenis kelaminnya ini sama seperti manusia dan jin juga memiliki perasaan yang sama dengan manusia, maka jin itu bisa mencintai manusia yang tentunya berlawanan jenis. Maka kalau ibu ini adalah perempuan, maka biasanya itu yang mengganggu adalah jin dengan jenis kelamin laki-laki. Maka pertanyaan berikutnya, afwan ya ibu, biasanya orang-orang seperti ini itu pun akan sering mimpi didatangi oleh laki-laki, baik orangnya dikenal atau tidak dikenal. Bisa menyerupai suami atau orang yang memang kita tidak dikenal. Nggih boten Ibu. Ya. Nanti kalau sudah seperti ini, timbulnya wanita itu pasti sensitif terhadap suaminya. Hilangnya keinginan, hilangnya seolah-olah kebutuhan biologisnya tidak ada. Sering menolak suami, bawaannya jengkel, marah, kesel kepada suami. Tapi kalau suaminya nggak ada, kangen, dicariin. Nah, kenapa demikian? Karena wanita itu surganya ada di mana? Di suami. Dan setan itu tidak punya tujuan lain kecuali menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Maka ini poin, kalau orang itu sudah menikah, wanita itu sudah menikah, dia akan sering berkonflik dengan suaminya. Susah sekali taat. Tapi kalau yang mengalami gangguan jin ini belum menikah, baik laki-laki atau perempuan, ini biasanya akan sering konflik dengan orang tuanya. Seperti itu Ibu. Maka orang-orang seperti Ibu Suprihati ini, tadi yang saya bahas, kalau kemudian ke rumah sakit di rongsen penyakitnya nggak ada, ini akan terus berasumsi bahwa beliau kena apa? Kenapa? Kalau jin umum, tapi orang-orang seperti ini sakit di rongsen tidak ada penyakitnya, itu akan berasumsi bahwa dirinya kenapa? Kena sihir, kena guna-guna, atau ya bahasa kitanya kena santet. Ini tidak. Tetapi memang itulah yang masuk tadi pembahasan gangguan pada jiwa atau psikosomatis. Nah, penyakit seperti ini, saya tuh sakit Ustadz, tapi hasil rongsen tidak menunjukkan adanya penyakit. Nih, boleh tanya, ibu masih marah sama siapa? Ibu ini punya apa, nyimpen apa, kesel sama siapa? Ini pasti ada. Ini pasti ada. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain dari gangguan jiwa, ada juga gangguan ruh namanya. Manusia itu diciptakan memiliki berapa ruh? Memiliki berapa ruh? 1. Ruh ini sifatnya fitrah, yaitu ingin taat kepada Allah. Maka penyakit ruh pada seseorang itu adalah karena adanya ruh baru yang tinggal di dalam tubuh, kemudian ruh baru inilah yang mengintervensi, mengganggu. Nah, masuknya ruh ini atau ruh yang buruk ini, inilah yang disebut setan tadi. Maka masuknya setan ini yang pertama bisa karena adanya keturunan atau leluhurnya yang dulu pernah memiliki khodam atau perjanjian dengan bangsa jin. Ini pintu yang pertama. Pintu yang kedua, memang secara fitrah setan dan manusia itu bermusuhan. Maka iblis itu bersumpah akan mengganggu anak cucu Adam sampai mereka masuk ke neraka. Ini pintu yang kedua, alami. Yang ketiga, jin itu bisa masuk dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Contoh. Kalau kita bicara tentang
wirid atau zikir, itu ada wirid-wirid atau zikir-zikir yang sudah diajarkan. Contohnya zikir atau wirid pagi dan petang. Ini mau ini namanya daerah apa? Banjardowo, mau di Kalimantan, mau di Afrika Selatan, mau di Amerika, yang namanya zikir pagi dan petang pasti sama. Kenapa sama? Karena memang datang dari Nabi. Tetapi kemudian banyak orang-orang yang mengamalkan zikir, mengamalkan wirid, tetapi tujuannya lain. Misalnya sengaja wirid atau zikir supaya dia mendapatkan kanuragan misal, supaya mendapatkan usaha yang laris misalnya. Maka amalan-amalan yang seperti ini juga mendatangkan mereka. Contoh, ada orang yang membaca wirid-wirid tertentu kemudian pisau saja tidak tembus. Apakah ini ada di dalam Islam? Jawabannya tidak ada. Maka sebenarnya kekebalan ini datang dari mana? Dari setan tadi melalui amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini pintu masuknya. Dan yang berikutnya, jin ini bisa masuk dari sihir dan ain. Kalau sihir jelas ya, santet gitu, guna-guna. Ada yang tahu ain enggak? Ain tahu? Ain itu pandangan yang panas. Jadi seseorang yang membenci orang lain, memandang dengan penuh kebencian, mengumpat di dalam hati, itu bisa menjadikan orang lain sakit. Tidak untuk praktek ya. Itu bisa menjadikan orang lain sakit. Atau seseorang memuji orang lain tetapi tidak diawali dengan memuji Allah, ini juga bisa menjadikan orang lain sakit. Nah, yang kedua ini, yang memuji kemudian menjadikan sakit, ini banyak terjadi kepada anak-anak kecil, balita atau bayi. Timbulnya panas kemudian kejang. Salah satu faktornya adalah karena seseorang sering memuji, misalnya, ih pinternya anakku, gantengnya anakku, tetapi tidak diawali dengan Masya Allah. Ini bisa menjadikan anak ini sakit, kemudian setip. Ya, ini ain. Nah, itu pintu-pintunya itu. Maka Ibu Supriyatini, kalau kemudian Ibu kok bisa mengalami gangguan seperti itu, ya kemungkinannya adalah satu dari leluhur. Ya kalau saya lebih ke sana. Maka mungkin ya Ibu Supriyatini dulu entah orang tuanya atau kakek neneknya dulu ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Ada enggak? Hah? Enggak tahu ya. Itu seperti itu. Ibu suaminya masih ada? Masih. Ibu minta maaf sama suaminya. Berarti dosa Ibu banyak. Iya benar. Karena setan bisa tinggal di dalam tubuh manusia, itu salah satunya adalah kenapa? Karena secara karakter setan ini mencintai si manusia. Manusia dan setan, ketika setan betah tinggal di sana, itu pasti ada sesuatu yang dicintai oleh setan. Setan itu kotor atau bersih? Maka sesuatu yang kotor ini tidak akan mau tinggal kecuali di tempat yang juga kotor. Maka kalau kemudian kita gangguan jin, itu jangan sibuk bunuh jinnya. Jangan sibuk usir jinnya. Karena kalau kita kotor, mereka datang lagi. Tapi bersihkan diri kita. Dari apa? Dari dosa. Karena prinsipnya yang mendatangkan musibah, gangguan jin musibah tidak? Itu dosa. Ya dosa saya apa Ustaz? Banyak Ibu. Jempol kaki yang kelihatan itu dosa enggak? Dosa. Kalau di rumah mungkin sama suaminya nadanya tinggi, ngebantah, dosa tidak? Dosa. Dan memang wanita itu adalah makhluk yang diinformasikan oleh Nabi banyak yang masuk neraka karena dosa kepada siapa? Suaminya. Apa dosanya? Pokoknya suami saya tuh enggak bagus Ustaz. Enggak bagus.
Ya kenapa ibu? Iya mosok yo nggak ngertiin saya. Apa namanya ini? Kufur. Perhatikan itu. Padahal cara untuk gangguan-gangguan seperti ini kan masuknya jin pecinta. Ibu nyuwun sewu ya, maaf ya. Ibu sering mimpi didatangi laki-laki, ketemu laki-laki? Jarang. Pertanyaan saya, pernah nggak? Kalau tadi jarang berarti sudah terjawab. Kalau ngomong jarang berarti pernah. Oke. Setan itu bisa mencintai manusia. Pertanyaannya, setan itu goib atau nyata? Manusia? Maka setan dan jin itu tidak bisa dua-duaan pacaran di dunia nyata. Maka setan ini akan melampiaskan syahwatnya pada kondisi seseorang sedang tidak dalam kondisi yang nyata. Salah satunya ketika apa? Tidur. Maka di alam tidur dia bermimpi, dia bertemu. Nah disinilah setan itu melampiaskan syahwat. Maka banyak fenomena seseorang mengalami mimpi apa? Mimpi basah, mimpi bersetubuh, tetapi kontinu. Ini adalah gangguan jin. Saya tidak bilang Ibu Supriyati ini begini, tapi umumnya itu demikian. Kalau pada wanita gangguan jin pecinta seperti ini nanti akan tampak pada area tubuh yang memiliki lebam-lebam biru. Kebanyakan di area paha dan kaki. Tapi kalau pada laki-laki ini cirinya lain. Dia akan mengalami seperti ada goresan pada tubuh, tetapi dia tidak tahu ini goresan apa. Satu. Ya. Yang kedua, kalau dia laki-laki, dia akan sering menemukan rambut yang panjang. Itu cirinya seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini yang mengalami gangguan jin atau jin pecinta, itu secara emosionalnya itu labil. Mudah marah, mudah sedih, mudah takut, gampang kecewa, seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang jin itu mengincar kolbu, mengincar jiwa untuk menguasai tubuh, sehingga tubuh ini, akal ini dengan mudah diarahkan untuk melakukan perkara-perkara yang menghasilkan dosa. Ibu, ya, kabar baiknya adalah ibu sehat. Tapi sakit Ustaz. Kalau sakitnya itu memang di tubuh, alat medis yang canggih pasti akan menemukan penyakitnya. Padahal tadi beliau bilang 2 kali rongsen. Tapi tidak ketemu penyakit. Ini menunjukkan bahwa tubuhnya yang sakit apanya? Yang sakit kolbunya atau jiwanya. Paham ya Ibu ya? Makanya kalau Ibu mau sembuh, ini dulu yang diperhatikan. Ikhlas. Maafkan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, yang membuat kita tidak enak tidur Ibu. Yang membuat kita sedih terus, itu mulai dihilangkan. Ikhlaskan dulu dari sini. Ya, seperti itu. Ini mungkin dari satu pertanyaan ini Zat, ini mewakili ibu-ibu yang lain. Karena pertanyaannya cenderung sama. Betul tak ibu-ibu? Ya. Artinya ibu-ibu sakitnya di mana? Sakitnya di sini, ini apa namanya? Sakit kolbu atau sakit hati atau sakit jiwa? Sakit hati, sakit jiwa itu sama saja. Nah, intinya kalau orang-orang atau wanita ini seperti ini mengalami gangguan jin pecinta, maka dia akan berbisik dengan setan tapi teriak dengan suaminya. Sering marah gak sama suaminya? Bawanya kesel aja Ustaz. Itu umum. Ya, maka kalau kondisinya demikian, artinya kita itu setiap hari berpeluang melakukan dosa, yang kecil atau yang besar? Besar. Wanita membangkang kepada suami itu bukan perkara yang ringan. Apalagi kalau sampai menolak kebutuhan suami. Ini dosanya besar. Tapi karena si wanita ini mengatakan, "Lah kalau saya lagi gak kepengen bagaimana?" Gak kepengen ini,
Ini sebenarnya hasutan dari si setan tadi. Itu seperti itu. Saya pernah mendapati suami istri yang istrinya itu mengatakan saya tidak pernah merasakan satu kebahagiaan dengan suami Ustaz, dalam urusan biologis. Tapi terpuaskan dari mimpi. Tapi kalau mimpi saya sering Ustaz. Nah, ini kan tanda kutip, kita tidak bicara bab itunya. Tapi disinilah pinternya setan. Jadi seolah-olah wanita itu terpuaskan syahwatnya dari mimpi, sehingga kebutuhan yang sebenarnya itu hambar atau tidak lagi butuh terhadap suaminya. Itu seperti itu. Ibu, makanya pengobatan untuk ibu adalah yang pertama, ibu perbaiki sholat. Sholatnya sudah betul 5 waktu, bolong-bolong atau jebol. Ya kan begitu toh? Sudah betul belum sholatnya 5 waktu atau belum? Ya kalau belum, bisa jadi sakit ini adalah teguran. Karena penyakit itu turun, hikmahnya ada 4. Yang pertama sebagai penggugur dosa. Maka kalau dosanya digugurkan, ini baik atau buruk? Baik, hanya saja memang digugurkan itu melalui proses yang gak enak. Yang kedua, turunnya penyakit ini adalah sebagai peringatan. Berarti kalau peringatan ini akan diangkat penyakitnya oleh Allah ketika orangnya sudah apa? Sudah ingat. Berarti kalau diingatkan, ini tandanya Allah cinta atau benci? Cinta. Ini poin kedua. Yang ketiga, penyakit atau musibah itu turun sebagai ujian. Ujian itu sesuatu yang nanti mengangkat derajat seseorang. Ya. Tapi ujian ini adalah sesuatu yang turun, kata Nabi, asaduna subala an anbiya summa solihun summa amsal fal amsal. Jadi ujian itu yang paling berat adalah ujiannya para nabi, orang-orang soleh dan yang semisal. Lah kalau kita ini bukan orang soleh atau wanita yang soleha, jangan buru-buru mengatakan ini ujian. Begitu ya. Saya diuji sama Allah, sedangkan taat saja enggak. Ya, maka poin ketiga, ujian ini untuk orang-orang soleh. Tujuannya untuk mengangkat derajat. Dan yang terakhir, turunnya penyakit itu adalah sebagai azab. Tetapi azab ini terjadi pada orang-orang yang melampaui batas. Semisal kaumnya Nabi Lut, bangsa Sodom, Fir'aun, Korun, ya, ini diturunkan azab karena memang melampaui batas. Maka azab ini akan berhenti ketika seseorang kembali tunduk dan sujud kepada Allah. Dan sebenarnya ada satu poin lagi, poin kelima. Penyakit ini turun sebagai asbab atau jalan kematian. Karena tidak semua penyakit bisa sembuh. Ada penyakit-penyakit yang memang menjadikan wasilah orang ini kembali kepada Allah. Bahkan Nabi SAW, beliau sebelum wafat, sebelum meninggal juga mengalami sakit. Seperti itu, ada 5 poin. Nah yang cocok untuk kita yang mana Ustadz? Yang cocok adalah 2 poin pertama. Sebagai penggugur dosa dan sebagai peringatan. Saya tidak yakin kalau kita ngomongin ujian. 2 ini saja. Maka cara bermuhasabahnya adalah ketika kita sakit, ya Allah dosa apa yang saya lakukan? Tunjukkan dosa saya ya Allah, agar saya bisa mentaubati. Ya, mungkin ini satu pertanyaan saja tapi mewakili semuanya. Karena kita waktunya hanya sampai Isya. Selanjutnya kita bisa lanjut dengan terapi, Ustaz, yang di luar. Kalau masih bisa masuk, masuk saja. Kalau masih bisa masuk seperti ini, masuk saja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di luar bisa masuk. Karena kalau di luar kan kita tidak bisa kontrol, Ustaz, kalau ada yang lari-lari. Bapak-bapak yang di luar bisa masuk, tempat masih luang, masih kosong. Yang ibu-ibu juga yang di luar silahkan masuk. Ya, yang bapak-bapak dirapikan softnya. Terutama tadi yang gangguannya enggak keras.
Ibu siapa? Ibu Dina. Sini, Ibu Dina sini. Ya, Ibu Dina di depan. Oke. Yuk ditata, kita sampai Isya kan. Isya jam 7.20. Ya, jam 7.20 ya Isya ya Ustaz ya. Mungkin ya molor-molor 5 menit enggak apa-apa. Kita. Sudah semuanya dimasuk? Oh, sudah masuk. Kemudian saya lupa membahas. Salah satu yang menjadikan setan itu masuk adalah seseorang memiliki ini. Ya, satu lagi sebentar. Salah satu yang menjadikan seseorang diganggu jin adalah ketika seseorang memiliki benda-benda yang semisal. Apa ini? Jima. Ada yang ingat, pernah punya atau masih punya, tersimpan di rumah, terpajang di tembok. Ya, kalau ada, sebenarnya inilah musibah yang sebenarnya. Ini menggadaikan tawakal kita. Kalau seseorang mati maka Allah haramkan dia dari surga. Kalau seseorang diharamkan dari surga, berarti di mana tempatnya? Neraka. Dia kekal di dalamnya dan tidak ada penolong bagi dirinya. Maka kalau ada orang yang pernah memiliki atau bahkan hari ini masih memiliki, kemudian diberikan sakit oleh Allah, maka sakit itu bukanlah perkara yang buruk. Tetapi itu adalah pengingat jangan sampai dia mati dengan membawa seperti ini. Kenapa? Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Apakah orang Islam dibenarkan membawa seperti ini? Bagaimana status keislamannya? Baik atau rusak? Rusak. Maka ini sudah diwanti-wanti oleh Allah. Jangan sekali-kali mati dengan membawa kesyirikan, baik bendanya atau akidahnya. Kalau ada orang-orang yang masih mempercayai tempat-tempat keramat, tempat-tempat angker, maka ini dosa tidak? Dosa. Karena sebenarnya awal daripada kesyirikan itu salah satunya terjadi dari rasa takut seseorang. Sebagai contoh, ada satu pohon besar yang dikenal angker. Ini awalnya ada satu orang lewat, kemudian melihat penampakan. 2 orang lewat melihat, 3 orang lewat. Banyak yang melihat, maka pohon ini berubah statusnya dari pohon biasa jadi pohon angker. Kalau sudah berstatus pohon angker, itu mulai manusia menghinakan diri. Lewat, permisi, amit-amit, derek langkung, nuwun sewu. Ini mulai apa? Menghinakan diri di hadapan jin. Padahal di hadapan Allah kita nggak pernah merasa malu. Maksiatnya terus. Kemudian kalau sudah seperti ini, dikenal angker, maka datanglah orang-orang yang suka memburu sesuatu. Baik benda pusaka, kekayaan, ataupun nomor togel.
Ada yang mendapatkan, ada yang berhasil. Ini talbis setan, maka berubah lagi tempat ini dari angker menjadi keramat. Kalau sudah mendapat label sebagai tempat keramat, nanti muncul berbagai macam fenomena warteg di situ. Dari kopi pahit, teh pahit, rokok, makanan, dan sampai puncaknya ketika disuguhkan sesuatu yang bernyawa. Ayam, kepala kambing, kepala kerbau. Maka ketika sudah terjadi praktek seperti ini, batal keislaman seseorang. Dahsyat tidak? Dimulai dari rasa takut. Padahal diciptakan manusia di atas bumi ini sebagai khalifah. Artinya dia pemimpin. Istri saya orang Sumatera kebetulan, orang Palembang, dan masih banyak harimau di sana. Bahkan harimau sendiri binatang buas, kalau melihat ada manusia sebenarnya dia lari. Tapi karena dalam kondisi yang terdesak, barulah binatang buas itu menyerang. Tapi kalau secara fitrah dia melihat, dia yang pergi. Lah kita ini pemimpin, kemudian takut dengan setan. Tapi nggak takut sama dosa nggak? Dosa, tapi nggak ada yang sadar. Ih takut ada pocong. Dan senang sekali nonton film horor. Ini kesalahan. Kemudian nakut-nakutin anaknya, jangan keluar nanti ada wewe gombel. Masih ingat saya waktu kecil begitu, Ustaz. Ya, mungkin ini saja ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah ini plastik sudah dibagikan, Ustaz. Kalau plastik sudah dibagikan, kita bisa mulai ruqyahnya. Nanti fokus pada dirinya sendiri-sendiri. Jangan tengok-tengok mendengar temannya muntah, nengok kok yang itu muntah saya nggak muntah. Ya kalau mau muntah nggak usah ruqyah, ngelihat temennya muntah juga ikut muntah. Ya, jadi fokus dengan dirinya masing-masing. Ibu-ibu paham ya? Kemudian tugasnya hanya mendengar. Kalau mau membaca namanya kita ngaji bareng. Ya, tugasnya hanya mendengar. Ibu prihatin tadi datang enggak sore tadi? Sore tadi ada, tapi terlambat. Duduk di luar apa di dalam? Bereaksi, ya artinya ibu sehat sebenarnya. Senang dah ibu? Senang. Ya. Sudah semua? Kalau sudah semua, untuk apa? Tadi kan sudah diajarkan, ya kalau mau dibagikan tidak apa-apa, nanti prakteknya bikin air ruqyah sendiri di rumah. Jadi kalau sudah tahu ilmunya ya praktek, jangan kemudian dikumpulkan, Ustadz sekalian ruqyah. Itu namanya males, seperti itu. Beda nggak hasilnya? Beda. Ya. Kalau sudah semua, sekarang duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman. Ibu jangan nyender, nanti ngantuk. Duduk yang nyaman. Ya, fokus dengan dirinya sendiri-sendiri. Terus untuk teman-teman tim Ahwat, kalau nanti ada yang bereaksi baru nangis sudah biarkan saja. Kecuali kalau ada yang mau lari keluar, itu baru dipegang. Tapi kalau baru nangis satu ini kita lihat saja supaya fokus seperti itu. Ya, kalau semuanya sudah, duduk yang nyaman, ya, duduk yang nyaman, kemudian tutup matanya, kita istighfar, ya, kita istighfar, tenangkan hatinya, ya, sadari bahwa musibah ini, penyakit ini adalah penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah dosa kita sendiri. Maka mulailah beristighfar kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau penyakit itu turun dari dosa, maka obatnya adalah istighfar. Dan kesembuhannya adalah taubatan nasuha. Maka mari hamba-hamba Allah kita beristighfar, bertaubat, memohon kepada Allah agar Allah ampuni kita dan Allah sembuhkan kita. Ya, coba ingat-ingat dosa yang pernah dilakukan, kemudian jujurlah, minta ampunlah. Mungkin dengan orang tua kita, mungkin dengan bapak kita, dengan ibu kita.
Mungkin kezoliman yang kita lakukan kepada orang-orang yang lemah. Mungkin lisan kita yang buruk kepada tetangga. Mungkin perilaku kita yang tidak baik dan menyakiti orang lain. Ya, bisa saja itu yang menjadikan hari ini kita sakit. Maka beristighfarlah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah hamba. Ampunilah hamba ya Allah. Kami tahu kami adalah pendosa, tetapi jangan Engkau serahkan jiwa kami kepada syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekarang berhenti istighfarnya. Berhenti istighfarnya, simak, dengarkan, tutup matanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'zikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin idza hasad. Allahu yasfikum. Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'zikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin idza hasad. Allahu yasfikum. Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. U'idukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma rabbanas athibil ba'sya isfi wa anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbanas athibil ba'sya isfi wa anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kalian bersembunyi ya ma'syaral jin, Allah akan temukan kalian. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kalian mencoba untuk pergi ya ma'syaral jin, Allah melihat kalian. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyasfiyak. Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Kalian yang masuk dari leluhurnya, kalian yang masuk dari khodam-khodamnya, kalian yang masuk dari sihir, keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Peringatan pertama untuk kalian, keluar atau kalian akan hancur di sana. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Azab ini akan terus bertambah. Azab ini akan terus bertambah seiring pembangkangan kalian kepada Allah. Seiring pembangkangan kalian kepada Allah. Bertobat atau kalian akan binasa. Peringatan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Ukhruju ya adwallah fi hadal jasad. Peringatan terakhir untuk kalian. Sebelum benar-benar saya bacakan ayat-ayat azab untuk kalian. Ya Allah, tambahkanlah azabnya di peringatan ketiga ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Peringatan terakhir untuk kalian. 3 kali saya bacakan Al-Fatihah untuk kalian. Saya mohonkan hidayah untuk kalian yang ingin kembali dan bertobat kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah berikan jalan yang lurus untuk kalian dan saya. Semoga Allah berikan hidayah untuk kalian dan saya. Dan kalian yang membangkang dan kalian menolak untuk bertaubat kepada Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat setelah ini semuanya menjadi azab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim marad maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Ayo keluar kalian. Ukhruj ya adwallah fi hadal jasad. Ukhruj ya adwallah fi hadal jasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء
wal ardi laayatil liqaumin yaqilun. Keluar kalian. Wanita ini bukan milik kalian. Wanita ini milik suaminya. Allah tidak menciptakan kalian untuk seperti ini ya ma'syaral jin. Allah tidak menciptakan kalian untuk zalim seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan kalian ibadah. Tapi kalian menghalangi manusia-manusia ini untuk ibadah. Untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada suaminya. Kalian akan celaka ya ma'syaral jin. Keluar kalian. Sudahi kezaliman kalian. Untuk kalian jin-jin pecintanya. Sihir-sihir tafriknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah, tambah azabnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Masrul Jin, sudahi. Kalian berada di rumah Allah hari ini. Kalian berada di rumah Allah hari ini. Kalian berlaku tidak sopan di rumah Allah. Tidakkah kalian takut ketika Allah akan masukkan kalian ke dalam neraka? Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Fi nari jahannam. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Lihat. Masih mau bertahan kalian dengan seperti ini? Saya tidak akan pernah takut dengan kalian. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Pelindung kalian taghut. Apa yang kami takutkan? Kami hamba Allah yang maha dahsyat. Kami hamba Allah Al-Aziz. Kami hamba Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah, apalagi kalian. Iblis saja menyesal, hanya saja terlambat. Kalian masih diberikan ampunan. Cepat keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Azizul jabbar. Azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Lihat, kepala kalian sujud menempel ini. Apa yang kalian sombongkan? Apa yang kalian sombongkan ya Masrul Jin? Apa yang kalian sombongkan? Lihat, antum suaminya. Iya, lihat suaminya di depannya. Lihat, antum sentuh. Pegang. Pegang saja. Ya, lihat ini suaminya. Kalian mau apa? Kalian tidak berhak atas wanita ini. Kalian tidak berhak atas wanita ini. Kalian tidak berhak. Kalian tidak berhak. Dia milik suaminya, bukan milik kalian. Ya. Ya. Allahumma rabbanas adhi bil ba'sya isfi wa anta syafi la shifa ila shifauka sifan la yughadiru saqama. Alhamdulillah. Buka dulu matanya semuanya. Buka dulu semuanya. Siapa namanya? Ibu Dina. Ibu Dina, Ibu Dina. Ayo Ibu Dina, istighfar. Ibu Dina istighfar. Lihat. Siapa namanya Pak? Panggilannya Ibu Nur. Ibu Nur, sadar? Sudah? Ringan tubuhnya? Ibu siapa? Ibu Supriyatin. Ibu Supriyatin, turunin tangannya. Sudah? Apa yang dirasa? Enggak apa-apa. Tapi ringan, sakit enggak? Sakit di mana? Ya, tadi kan Ibu bilang sakitnya di sini kan? Ini sekarang belakang sakit? Sakit? Enggak apa-apa.
Ya, ibu lihat berarti ini sakit penyakit atau bukan? Penyakit atau bukan? Penyakit atau bukan? Bukan. Ini gangguan setan. Alhamdulillah ya, karena sudah azan kita sudahi dulu. Alhamdulillah. Ya. Kita kembalikan kepada MC.